Halo brother, iOS 17 public beta ke-1 akhirnya dirilis resmi sama si Apple di pekan ini. Oh ya, lalu apa bedanya public beta sama developer beta? Kalau public beta itu memang untuk para user yang pengen coba-coba iOS 17. Tapi untuk developer beta lebih dikhususkan untuk para developer sebetulnya. Walaupun memang ada segelintir orang juga yang mencoba-coba mengicip-icip iOS 17 developer beta meskipun dia bukan seorang developer. Itu aja kurang lebihnya. Intinya lebih kepada peruntukannya untuk siapa aja. Dan di iOS 17 public beta ke-1 ini kurang lebih sama aja kayak iOS 17 developer beta yang ketiga. Sebetulnya nggak ada perubahan-perubahan yang berarti dan penghususan atau penambahan fitur-fitur kurang lebihnya sama. Buat lo yang pengen coba install di iPhone lo, ada hal-hal penting banget yang lo harus perhatiin dulu. Di video ini gue akan coba kasih tahu beberapa hal penting. Yang pertama persiapan untuk install, yang kedua bugs yang ada di iOS 17 public beta 1, dan yang terakhir adalah cara installnya kayak gimana. Oke, kita mulai dulu persiapan bagi lo yang pengen coba install iOS 17 public beta 1. Yang pertama pasti selalu gua nggak bosan buat ngingetin lo untuk selalu backup iCloud lo. Tinggal masuk ke menu setting, pilih profile iCloud kita, lalu klik iCloud-nya dan lakukan backup kayak biasa. Tunggu aja sampai proses backupnya selesai. Karena ini merupakan hal yang sangat penting banget, siapa tahu nanti waktu public beta kita install malah ada hal-hal yang nggak kita inginkan, bootloop dan lain sebagainya, yang memaksa kita harus nge-flash ulang si iPhone-nya. Itu bakal kehilangan data kalau kita nggak backup terlebih dahulu. Selanjutnya jangan lupa juga cek sisa iPhone storage lo. Untuk iOS 17 public beta 1 menurut gua amannya ada di sekitar 30 gigaan sisa storage yang wajib ada di iPhone lo. Karena khawatir adanya bugs pembengkakan storage yang kadang-kadang ketika update iOS baru itu sering banget terjadi. Nanti tiba-tiba sistem datanya ngebengkak jadi gede, nanti kan bisa repot, bisa malah bikin error sistemnya. So persiapan minimal 30 GB sisa storage yang ada di iPhone lo. Berikutnya adalah di urusan baterai. Ini penting banget gua ingetin, jangan sampai waktu kita update handphonenya tiba-tiba mati dan akhirnya gagal update di tengah-tengah. Jadi pastiin waktu lo mau install iOS 17 public beta ini baterainya minimal di angka 50% lah biar aman. Kalau memang angka baterainya itu di bawah 50% sebaiknya di-charge dulu aja. Nanti setelah ada di 50% baru lakukan install. Sambil di-charge juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terakhir pastiin juga lu pakai jaringan WiFi yang bagus dan stabil. Usahakan pakai WiFi, jangan pakai jaringan seluler karena ukurannya memang lumayan gede kalau lu dari iOS 16 ke iOS 17 public beta. Seenggaknya bisa sekitar 3 gigaan kurang lebih. Tergantung tipe iPhone-nya juga sih. Oke, gue pengen share dulu beberapa bugs yang terjadi di iOS 17 public beta 1. Siapa tahu setelah lo tahu bugs-bugs apa aja yang ada di iOS public beta 1 ini, lo nggak jadi buat install. Yang pertama yang banyak banget dikeluhkan oleh pengguna dari iOS 17 public beta 1, waktu pertama kali install itu baterainya super boros dan handphonenya itu cukup panas di bagian belakangnya berasa banget. Ini memang lazim terjadi di iPhone yang baru banget diinstal iOS yang baru. Biasanya ada proses reindexing 1-2 hari kemudian biasanya akan kembali normal. Walaupun normalnya itu bisa aja baterainya tetap boros, tapi biasanya itu nggak sengaco waktu pertama kali install iOS 17 public beta. Lalu bugs berikutnya, walaupun bugs yang ini tuh nggak semua iPhone atau nggak semua pengguna ngalamin, adanya bugs di touch delay. Waktu kita ngetik di keyboardnya itu kayak ada delay dan kadang-kadang nge-lag nggak jelas. Jadi ini terjadi di beberapa iPhone, khususnya yang gua tahu yang pernah cerita ke gua adalah iPhone 13 dan iPhone 14 series. Nah kalau lu udah install dan ngalamin juga, coba komen di kolom komentar iPhone apa yang lu pakai. By the way di iPhone 12 mini gua itu nggak ngalamin touch delay, tapi adanya bugs di keyboardnya itu kalau ngetik kadang-kadang suara keyboardnya kalau kita diaktifin gede sendiri. Kejadiannya itu kalau kita lagi ngetik terus ada notif yang masuk, kadang-kadang volume dari keyboardnya itu naik sendiri. Lalu ada juga di beberapa device ngeluh iPhone storage-nya itu ngebengkak, makanya tadi gue udah sampein di awal untuk persiapan dari penginstalan iOS 17 public beta, pastiin sisa storage-nya itu cukup memadai untuk melakukan install. Khawatir ada bugs-bugs yang kayak gini. Bugs terakhir yang gue dapetin adalah di masalah jaringan, khususnya di AirDrop. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi mau ngirim file ke iPhone yang satunya atau ke iPhone yang lain, itu AirDrop-nya itu nggak kebaca. Harus dimatiin lalu dinyalain lagi baru bisa muncul si AirDrop-nya. Ya mudah-mudahan cepet diberesin nanti di public beta berikutnya. Nah untuk jaringan sinyalnya, iPhone gua adalah iPhone X Intel tapi tetap aman karena iPhone gua adalah iPhone yang resmi bayar bea cukai.
So kalau lu iPhone-nya iPhone X Inter selagi masih terdaftar di Bea Cukai itu pasti aman banget. Lalu yang banyak banget juga ditanyain adalah urusan mobile banking untuk transaksi tentunya yang sangat krusial banget. Untuk M-Banking yang gua pakai di sini ada BCA, BRI, Flip, terus ada juga yang lain. Ini overall cukup bisa berjalan dengan baik dan semestinya. Nah kalau di mobile banking lu ada kendala kayak misalnya beberapa orang ngalamin di MBCA, caranya adalah uninstall dulu aplikasinya lalu install lagi serta lakukan login ulang, nanti normal lagi kayak biasa. Oke, kita lanjut cara install iOS 17 public beta. Langkah pertama yang harus lo lakuin adalah masuk ke webnya Apple Beta Program, lalu lo scroll ke bawah aja, lakukan sign in. Biasanya kalau lo pertama kali melakukan sign in di Apple Beta Program ini ada beberapa form yang harus lo isi dulu, lo tinggal isi aja. Nah kebetulan kalau gue ini udah terdaftar sebelumnya jadi nggak ada form yang harus gue isi. Intinya lakukan sign in di Apple Beta Program ini. Nah kalau proses registrasi dan sign in yang lo lakuin udah berhasil, lo tinggal masuk ke menu setting, lalu pilih general, lalu pilih software update, nanti bakal muncul pilihan beta update, tinggal lo klik dan pilih iOS 17 public beta. Lalu tinggal di back maka public beta 1 dari iOS 17 bakal muncul. Tinggal lu download dan install aja. Cara yang cukup simple dan mudah. Again sekali lagi gue ingetin ke lu, pastiin ketika lu melakukan download dan install iOS ini dengan wifi yang jaringannya cukup baik dan stabil. Oke, kalau ada pertanyaan, keluhan, kendala atau apapun yang pengen lu ceritain dengan iBrother channel ini, langsung aja lu isi di kolom komentar. Jangan ragu, jangan malu. Monggo lakukan aja sesuai dengan apa yang udah gue share ke lo. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.